datang dari manusia dan setan. Banyak kali toh kita terganggu oleh kelakuan manusia kan, tetapi setan juga. Saudara masih ingat yang firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5, berjaga-jagalah, waspadalah, karena si iblis itu seperti singa yang mengaum, yang berjalan keliling untuk cari siapa yang bisa diterkam, siapa yang dia bisa terkam dan binasakan. Itu iblis katanya. Menurut Petrus diumpamakan seperti itu. Nah, saya tulis begini, keadaan yang dihadapi tidak mudah karena gangguan dan tantangan dari manusia dan setan. Manusia dan setan ganggu kita untuk hilangkan keselamatan, untuk tinggalkan keselamatan, untuk tidak bertahan. Itu sebabnya kita disuruh bertahan karena gangguan ini, gangguan dari manusia dan setan. Saya tulis dalam tanda kurung itu. Ada yang boleh baca? Dari manusia yang, gangguan itu datang dari manusia yang kesetanan. Saudara, hari-hari ini kita lihat, baik di gereja maupun di negara kita ini, banyak orang yang kesetanan, kelakuannya kayak setan. Kesetanan. Sudah kesetanan, tapi juga ada gangguan dari setan yang seperti manusia yang baik. Saudara masih ingat firman Tuhan bilang iblis dapat menampilkan diri seperti malaikat terang, seperti malaikat yang baik. Kalau iblis itu tampil dengan lemah lembut, kita kalah kan? Lemah lembut, orang tergoda. Iblis seperti si ular, dia datang, wah Hawa, Tuhan bilang gini. Oh enggak, bukan. Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah, kamu jadi hebat. Wih, dijanjikan yang muluk-muluk, yang sudah bertentangan dengan firman. Hawa langsung tergoda, teler itu Hawa. Hawa kehilangan ketaatannya, dia langgar firman Tuhan. Banyak kita langgar firman Tuhan karena rayuan. Oh, kita lihat lebih cepat sebentar. Sudah lewat 14 menit ya. Oke. Sudah lebih 5 menit. Oke. Iblis berusaha untuk rampas keselamatan manusia dengan cara apapun. Woi, itu mengerikan. Dengan cara apapun iblis rampas keselamatan manusia. Iblis pakai manusia, kemudian manusia itu jadi kesetanan. Tetapi manusia itu diisi dengan hal-hal yang menyesatkan, kemudian menyesatkan orang-orang percaya. Nah, kita lihat nih. Matius 24 ayat 5, ayat 4, 5 dan 11. Gangguan datang ke orang-orang percaya untuk menggoda dia supaya kehilangan keselamatan adalah penyesatan. Hari-hari ini ajaran sesat, cara yang sesat, tapi pakai atas nama Tuhan. Itu yang mengerikan. Jaga baik-baik hari-hari ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kesukaran untuk bertahan dalam keselamatan, Tuhan Yesus katakan ada penyesatan. Hari-hari ini di dalam gereja orang dengan macam-macam cara. Nah, itu penyesatan. Yang kedua,
keadaan sukar yang kita alami sehingga banyak orang lepaskan keselamatan, banyak orang tidak bertahan. Apa yang kedua ini? Hah? Gilo. Perang, kelaparan, dan bencana. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang bilang akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, Tuhan sudah bilang itu akan terjadi. Terus kita doa supaya hentikan itu gempa, kemudian gempa tidak terjadi, terus orang bilang Tuhan Yesus itu bohong. Yang Tuhan bilang akan terjadi tidak terjadi, karena tunduk saya berdoa. Tuhan bilang yang akan terjadi itu terjadi. Itu nubuatan yang Tuhan Yesus ucapkan terjadi. Tidak seperti yang dinubuatkan oleh pendeta-pendeta sekarang ini. Nubuat sembarangan. Ada nubuat yang benar. Sembarang nubuat. Ini nanti Indonesia bebas gempa, Indonesia bebas gunung berapi meletus terus, gempa terjadi terus. Kalau Tuhan bilang akan terjadi, itu pasti terjadi. Jangan langsung tergiur. Oh, amin, amin. Kita mengamenkan sesuatu yang tidak cocok dengan firman. Hawa mengamenkan apa yang iblis bilang, yang ular bilang, sudah lawan firman Tuhan, dia aminkan. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Mengerikan. Saudara, banyak orang tidak akan bertahan dalam keselamatan. Akhirnya yang selamat cuma sedikit. Kita bertahan, amin. Yang bertahan berarti cuma sedikit. Kita masuk bilangan orang yang sedikit itu. Nah, pasal 24 ayat 9 dan 10, kesukaran atau keadaan yang terjadi, kesulitan yang terjadi karena ada aniaya, ada kebencian, ada kemurtatan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu terjadi di dalam gereja, terjadi di dalam negara kita. Kita lihat ada juga aniaya, ada kebencian. Terkenal sekarang ujaran kebencian yang disampaikan melalui Facebook, melalui WA, melalui apapun, ujaran kebencian. Wih, orang khotbah pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, tapi menyampaikan kebencian. Mengerikan ini atas nama Tuhan. Waduh, ini keadaan yang makin sulit. Dan Tuhan ingatkan kita, di keadaan yang sulit ini kita disuruh bertahan. Kadang-kadang keadaan terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita di rumah tangga. Kadang-kadang itu sepertinya sederhana, tetapi seringkali bikin kita keluar dari keselamatan. Jaga hati. Kalau kita tidak jaga hati, dalam keluarga masalah kecil pun bisa bikin kita kecewa dan kita keluar dari keselamatan. Kita abaikan firman Tuhan demi ikutin emosi kita. Saudara, hati-hati untuk hal ini. Keadaan yang kita alami bukan keadaan yang mudah. Kedua, cara untuk bertahan dalam keselamatan. Caranya bagaimana? Baca. Tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan walaupun menghadapi
banyak tantangan dan godaan. Tetap hidup, bertahan artinya tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam keselamatan. Bertahan, mau masuk pintu sesak dan berjalan di jalan sempit itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kita disuruh bertahan, berjuang untuk masuk. Bertahan jalan di jalan sempit memang tidak enak. Memang tidak enak. Mengampuni orang yang bikin kita luka dan sakit hati dan rugi, gampang atau sulit? Sulit. Tapi Tuhan bilang kalau engkau tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Mau pilih mana? Neraka? Tetapi kita tidak usah mengampuni. Saya tidak mau mengampuni. Sulit mengampuni. Saya tidak mau ampuni. Tapi neraka. Atau biarpun sulit, saya mengampuni. Bukan bilang, cuma karena mau bertahan masuk surga, saya ampuni kamu loh. Itu bukan pengampunan. Tapi bilang, Tuhan, saya mengampuni karena saya pengen hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, Matius 7 ayat 21, yang cara untuk bertahan adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Wah, luar biasa. Yosua 1, ingat ayat ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh untuk berpegang kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Kita tidak minta lagi, Tuhan, kuatkan saya untuk melakukan firman. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita ingat, saya mau bertahan dalam keselamatan. Itu yang bikin kita kuat dan teguh hati. Mau taati. Sulit, tapi harus. Demi keselamatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Jadi cara bertahan dalam keselamatan, kuatkan dan teguhkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita, kemudian tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Amin. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri karena jalannya itu sempit, maka kita keluar dari jalan sempit, masuk ke jalan lebar. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya apa? Engkau beruntung. Beruntung ini selamat, tetapi di dunia ini juga engkau beruntung. Ketika engkau hidup taat, engkau mengasihi Tuhan. Maka ada janji di dalam 1 Korintus pasal 2, apa yang belum pernah didengar, apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah timbul di hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini cuma ayat tambahan. Tadi saya sudah singgung ayat ini. Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman artinya berpegang kepada firman Tuhan.